Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Nurul Aziza dengan NIM 222111368. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah penanaman modal. Soal yang pertama yaitu jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Ada 10 asas-asas yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama asas keadilan. Jadi penanaman modal harus dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu asas kesetaraan, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan kesetaraan antara investor dan pemerintah. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Yang keempat ada asas kepastian hukum. Jadi penanaman modal ini harus dilakukan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang jelas. Yang kelima ada asas perlindungan lingkungan, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Yang keenam ada asas perlindungan hak-hak masyarakat, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat. Yang ketujuh ada asas efisiensi, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas. Dan yang kedelapan ada asas transparansi, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang kesembilan ada asas akuntabilitas, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, yang terakhir ada asas kemitraan, yaitu penanaman modal harus dilakukan dengan kemitraan antara investor, pemerintah, dan masyarakat. Soal yang kedua yaitu keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi hukum penanaman modal di Indonesia. Yang pertama ada globalisasi ekonomi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga pengembangan ekonomi, keempat faktor politik, dan yang terakhir adalah faktor sosial. Selanjutnya ada akibatnya bagi Indonesia, yaitu peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terakhir peningkatan kepatuhan terhadap peraturan. Soal yang ketiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa jenis penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal yang dilakukan oleh investor domestik. Yang kedua ada penanaman modal asing atau PMA, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing. Persamaan antar keduanya yaitu tujuannya. Keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua prinsip. Jadi keduanya itu harus mematuhi prinsip-prinsip penanaman modal yang berlaku di Indonesia, seperti prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip transparansi. Yang ketiga ada pengawasan. Jadi keduanya itu diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang dilakukan untuk memastikan bahwa penanaman modal itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Soal yang keempat yaitu apa saja risiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi risikonya itu ada 4, yaitu risiko politik karena adanya ketidakstabilan politik dan konflik sosial. Yang kedua ada risiko ekonomi, adanya perubahan kondisi pada fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga ada resiko sosial, ketidakpuasan masyarakat. Yang keempat ada resiko keuangan, jadi resiko adanya perubahan nilai tukar. Bagaimana cara mengatasi resiko tersebut? Yaitu dengan cara melakukan riset dan analisis yang mendalam tentang kondisi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan keuangan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada pengembangan strategi, jadi mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi risiko seperti diversifikasi investasi, penggunaan instrumen keuangan, dan pengembangan jaringan. Yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Jadi melakukan pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap kondisi investasi dan risiko yang dihadapi. Selanjutnya ada kerjasama dengan pemerintah, menjalin kerjasama dengan pemerintah di Indonesia untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dan yang terakhir ini ada penggunaan jasa konsultan. Jadi menggunakan jasa konsultan ini untuk membantu mengatasi risiko dan meningkatkan kesuksesan investasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.